Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita saudara. Kita boleh mengucap syukur, hari ini boleh kembali hadir di rumah Tuhan di Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Dan dimanapun saudara berada secara live streaming, kita mau tetap percaya bahwa waktu kita menyembah Tuhan Yesus, ada kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi kita, amin. Mari sama-sama pandang kebaikan Tuhan Yesus siang hari ini. Kita percaya di tempat ini dimanapun saudara menyembah, ada kuasa dan mujizat Tuhan. Sama-sama kita akan memulai ibadah kita saudara. Kita boleh tundukkan kepala, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, untuk kehidupan kami yang sungguh luar biasa baik, yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, untuk segala yang kami boleh nikmati dan kami boleh lalui. Bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, kami sadar kami gak perlu takut. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Bapa, kami rindu meresponi setiap kebaikan-Mu. Datang bawa pujian kami, penyembahan kami untuk memuliakan Engkau. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya dalam tangan kuasa-Mu yang ajaib, sempurna. Dan kami percaya Tuhan Yesus, waktu kami menyembah, ada kuasa-Mu yang ajaib. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Hari ini kami berdoa jadi hari kemenangan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini doa kami, ini harapan kami. Kami bawa dalam pujian di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Saat kami masuk Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Naikkan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan sama-sama. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan
Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu katakan mengalir ya Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Tuhan jadikan setiap kami jadi ciptaan yang baru. Ini rindu setiap kami Tuhan. Haleluya. Darah-Mu. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Haleluya. Kami percaya memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan. Tuhan yang menjadikan setiap kami tahu tak ada yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Biar musik menyembah Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan segala rindu ini kepadamu. Engkau yang mengalirkan kuasa-Mu, memulihkan setiap kami, mentahirkan setiap kami. Kami percaya. Yesus. Mari angkat tanganmu saudara bersama-sama. Katakan di hadapan Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Lewat kuasa-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama di hadapan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih Tuhan, aku percaya
Tuhan yang memulihkan setiap kita siang hari ini. Angkat tanganmu saudara. Terimalah kuasa dari sorga. Dengan percaya. Makasih Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama kita mau kembali katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Ada kasih Tuhan yang ajaib saudara. Katakan mengalir bagi setiap kami. Memulihkan hidupku sungguh besar. Angkat suara bersama-sama umat Tuhan. Kami sungguh percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Katakan ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita kembali berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir bagi kami. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Katakan aku mencari ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah, katakan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh kuasa, oleh kuasa, oleh kuasa. Angkat tanganmu. Darah-Mu, oh, darah-Mu yang memulihkan keadaan kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus yang menjadi pembeda dalam hidup ini, yang kuatkan hatiku.
Semua berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Semua berdoa. Semua berdoa. Katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Amin Tuhan. Amin. Kasih-Mu Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Angkat tanganmu bersama-sama, percayalah. Oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama kembali kita mau katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu mengikupiku. Kasih Tuhan Yesus mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Katakan, oleh kuasa darah-Mu. Yang sungguh percaya sama-sama berikan tepuk tangan sambil sorakan haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya apapun yang merintangi hidup kami tahu ada kemenangan dalam Tuhan Yesus yang hari ini. Bersyukur kami milik-Mu Tuhan, karena kami tahu dalam Engkau kami melihat segala perkara-perkara ajaib. Ini hati kami bawa dan kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Yang percaya darahnya melayakan Bapak Ibu dan saya boleh tepuk tangan di atas kepala kita, boleh kasih salam senyum. Katakan, Tuhan dahsyat, Tuhan baik, Tuhan mengasihi setiap kita, amin. Yang dikasih sama Tuhan Yesus boleh tepuk tangan. Mari bersama-sama kita bersyukur. Kasihnya melayakan setiap kita Bapak Ibu, amin. Dari kejaman asalkan
Yesus ada sukacita. Yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang memberikan kekuatan, yang memberikan setiap kita kemenangan demi kemenangan. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, amin. Kita percaya kuasa Tuhan dahsyat di tempat ini, amin. Kuasanya dahsyat bagi setiap kehidupan Bapak Ibu. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan buat kuasanya Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari bersyukur di dalam Tuhan Yesus selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Mari bersama-sama angkat tangan kita. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam Yesusku. Yang percaya ada kuasa dalam nama Yesus boleh katakan amin. Mari bersama-sama lebih sungguh lagi. Namanya Tuhanku, menara yang Dia kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lebih lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita boleh kasih tepuk tangan buat nama Yesus, nama yang mencari kekuatan setiap Bapak Ibu, amin. Mari bersama-sama dengan hati bersyukur. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Boleh katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Nama di atas
Yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama Bapak Ibu Jemaat boleh dipersilakan kembali duduk. Sama-sama kita mau bersyukur lebih lagi buat kasih setia Tuhan. Dan sama-sama kita akan saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias. Bapak Ibu Jemaat Tuhan selamat menyaksikan. Sakit hati atau pahit hati adalah dimulai dan diperangkap oleh amarah, yang mana itu adalah penyakit yang bisa membusukkan tulang. Perbuatan yang tidak terkontrol atau perkataan yang tidak terkontrol, pedas, tajam, fitnah, gosip, dapat menimbulkan sakit hati dalam diri orang lain. Berpikir panjanglah sebelum berkata-kata dan berbuat. Jadi untuk menghapus sakit hati, apa yang kita harus lakukan? Kita serahkan hati, pikiran, dan perasaan kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita berseru, mengeluh, berharap kepada Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kesetiaan Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk datang kepadanya. Dan mari belajar dari Tuhan Yesus yang adalah firman dan air hidup yang mampu melegakan kita. Mengampuni itu sangat krusial. Mengampuni itu sangat penting. Bahwa pengampunan terhadap kita juga ditentukan oleh pengampunan kita terhadap orang lain. Mengapa kita tidak mengampuni? Itu karena kita menuntut pembalasan. Kita merasa tidak adil tanpa adanya pembalasan. Sesungguhnya reaksi untuk membalas dendam itu meningkatkan stres, menurunkan kekebalan tubuh, dan merusak kesehatan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Biarlah Allah yang membalas. Untuk itu, mari kita miliki kasih. Kedekatan kita dengan Tuhan Yesus akan sangat mempengaruhi pada kemampuan kita untuk memaafkan. Kita mengampuni kesalahan orang lain, tetapi ternyata kita masih menyimpan akar kepahitan. Maka ambil sikap tidak mengingat dan tidak membicarakannya lagi. Tidak mengingat dan tidak membicarakannya lagi. Mari melihat ke depan, melihat jauh di luar daya pandang kita. Dan Tuhan Yesus mengetahui apa yang kita perlukan untuk menghadapi masa depan. Dan kita akan penuh pengharapan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniti Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di siang hari ini kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan suara gembala Ibu Pendeta Darniti Pariaji dengan judul Bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Gereja Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, apa yang diperlukan Tuhan cukupi, dan apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, tidak resesi dan tidak dirusakkan, diprogramkan akan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri. Yang pertama, kuasai diri dalam perkataan. Kolose 4 ayat 6, Amsal 18 ayat 21. Banyak pertengkaran terjadi karena tidak bisa menjaga perkataan, karena tidak bisa mengendalikan mulut. Hal buruk bisa terjadi. Kata-kata memang mudah sekali untuk diucapkan, tetapi sekali terucap, tidak pernah bisa ditarik kembali. Kita harus berpikir sebelum berkata-kata, supaya kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, memotivasi, meneguhkan, menguatkan, dan memberkati. Sehingga setiap orang yang mendengarnya beroleh berkat dari perkataan kita. Yang kedua, kuasai diri dalam keinginan dan perbuatan. 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita harus menguasai keinginan kita, supaya apa yang kita inginkan adalah keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Semua yang ada di dalam dunia ini, itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Kita harus hindari semua keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup dari kehidupan kita, agar kita memiliki kemampuan menahan diri. Dan yang ketiga, kuasai diri dari ambisi. Yakobus 3 ayat 13-16, 1 Timotius 3 ayat yang pertama, Filipi 4 ayat 12. Firman Tuhan memperingatkan tentang ambisi yang mementingkan diri sendiri sebagai bentuk ambisi yang duniawi dan tidak rohani. Ambisi yang buruk dan yang bersifat duniawi yaitu ketika seseorang mendefinisikan dirinya berdasarkan pencapaian. Orang yang seperti itu yang menggantungkan identitas mereka
hanya pada kesuksesan profesional yang pada akhirnya bisa menyebabkan hidup yang penuh tekanan atau kekecewaan ketika harapan mereka tidak terpenuhi. Ambisi yang sehat bukanlah ketidakpuasan yang terus-menerus, melainkan semangat untuk terus bertumbuh tanpa kehilangan rasa syukur. Sebagai doa penutup, Engkau yang menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan sepenuh-penuhnya, dan kami mau selalu hidup dalam pertobatan setiap hari, dan hidup dalam kekudusan-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Dan kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan. Telah kami lihat bukti penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh datang menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Satu hal kami imani, di hadirat-Mu kami temukan damai, sukacita, kemenangan, kesembuhan, kelepasan terjadi bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Dan kami mengucap berkat itu buat gereja kami, gereja Tiberias terus. Tuhan pagari gereja kami, Tuhan sayangi gereja kami, berkati gembala kami, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji bersama keluarganya melayani, penuh tanda, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Kami juga mengucap syukur itu buat hari ini pembukaan Tiberias Bali. Kami ucap berkat buat Tiberias Bali, biar melalui Gereja Tiberias Bali, Tuhan Yesus, kota Bali dan sekitarnya dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan kuasa tubuh darah Tuhan Yesus, minyak anggur, lebih lagi menjangkau banyak jiwa, memberitakan Yesus yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan sementara kami mau siapkan hati kami diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu terkasih, yaitu Bapak Pendeta Gary Tengker. Setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur setiap kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Kami doa segala kuasa yang mengganggu kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami menolak, mematahkan, menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kehidupan kami. Dalam satu nama yang dahsyat, nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman, mari sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus, buat kebaikan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, ya Tuhanku,
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku. Kita boleh sama-sama berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat kedua tangan dengan hati mengucap syukur. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, biar nyanyian pujian pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan, biar hanya kepadamu Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Ayo saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan, setiap waktu segala pujian kami, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar pujian penyembahan kami. Dan hatiku bersuka. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ini pujian kami, penyembahan kami yang muncul dari hati kami, karena kami sudah merasakan betapa baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh sampai di titik sekarang ini, semua karena kebaikan-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Siapapun yang datang cari Tuhan, pulang pasti bawa berkat, bawa sukacita sempurna. Tuhan tahu bahwa hamba-Mu ini punya banyak sekali keterbatasan. Itu sebabnya biar hanya Engkau saja yang berbicara kepada umat-Mu lewat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Lambaikan tangan sesama, bilang saya disayang Tuhan. Haleluya. Saya doa siapapun yang datang cari Tuhan Yesus saja. Cari Tuhan Yesus saja. Pulang bawa berkat, bawa sukacita sempurna. Tepuk dada. Sekali lagi sama-sama bilang saya disayang Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini saya masuk dalam serial khotbah, yaitu tentang nubuatan tentang Yesus dalam kitab Taurat. Nubuatan tentang Yesus dalam kitab Taurat. Kita buka Alkitab kita, saudara, yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ketiga. Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Yang sudah di situ katakan amin.
Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi, absen Alkitab. Buku, handphone angkat saja, termasuk jemaat yang ikut live streaming. Ikuti doa saya boleh? Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara lihat ayat 1, itu judul perikopnya adalah manusia jatuh dalam dosa. Kita pasti sudah tahulah ceritanya. Tuhan bilang jangan dimakan buahnya, masih dimakan buahnya. Lalu apa yang terjadi? Saya baca ayat 8, saudara baca ayat 9. Kita berganti-gantian. Ayat yang 8. Ketika mereka itu Adam dan Hawa, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. 9 saudara, ya, tetapi di manakah engkau? Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. 11. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. 13. Saudara lihat ya, bagaimana Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. 15. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, saya akan bahas tentang nubuatan tentang Yesus yang ada dalam 5 kitab Taurat. Saudara harus tahu bahwa Taurat itu bukan hanya isinya 10 hukum Taurat, bukan. 10 hukum Taurat hanyalah bagian kecil dari kitab Taurat. Kitab Taurat itu ada 5. Ada berapa? 5. 5 itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Dan hari ini saudara, saya akan bahas yaitu khusus untuk kitab Kejadian. Dan Yesus, saudara lihat ya, Yesus itu dinubuatkan dalam semua kitab perjanjian lama. Makanya saudara harus ngerti konsepnya. Perjanjian lama, kenapa disebut perjanjian lama? Karena setiap kitab dalam perjanjian lama harus menunjuk pada Yesus. Setiap perjanjian lama, nubuatannya pasti menubuatkan Yesus. Dan dalam kitab Kejadian, Yesus dinubuatkan sebagai apa? Itulah yang menjadi judul khotbah pada siang hari ini, benih perempuan yang mengalahkan ular. Apa tema khotbahnya? Ya, dan ini kita akan bahas selama 5 pekan ke depan. Minggu depan kita akan bahas tentang kitab Keluaran, Bilangan, lalu Imamat dan Ulangan. Benih perempuan yang mengalahkan ular. Saudara, ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Sampai sini yang paham anggukan kepala. Dan saya mulai dulu dengan proposisi teks. Dasarnya. Dasar yang pertama adalah, slide silakan. Setiap dosa pasti punya konsekuensi. Sama-sama bilang, ada konsekuensi. Mau saudara sudah diampuni dosanya pun, tetap konsekuensinya harus engkau tanggung. Sampai sini yang paham anggukan kepala. Saya ulang ya. Mau engkau diampuni dosanya pun, tetap konsekuensi harus ditanggung. Yang paham katakan amin. Contoh. Saudara, waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, dijebak sama ular. Ular kena hukuman enggak? Kena. Apa hukumannya? Berjalan dengan perut, debu tanah menjadi makanannya. Untuk perempuan ada hukumannya enggak? Ada, Pak, silakan. Ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, Firman Tuhan kepada Hawa, apa katanya? susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ya. Dengan kesakitan
engkau akan melahirkan anakmu. Kita percaya dalam Kristus dosa kita sudah diampuni. Yang setuju katakan amin. Kutuk kita sudah dihapus. Yang setuju katakan amin. Tapi yang sudah dosanya diampuni dan kutuknya dihapus, saya mau tanya ibu-ibu, melahirkan tetap sakit nggak? Sakit ya? Sakit. Iya. Bapak-bapak bilang, kok nggak kerasa sakitnya? Iya, yang sakit ibu, Pak. Saudara nangkep ya? Walaupun dosa sudah diampuni, konsekuensi tetap harus ditanggung. Harus itu. Makanya saudara nggak bisa lagi jalan tiba-tiba terobos jalur busway. Begitu terobos jalur busway, Anda diberhentiin sama polisi. Polisi bilang, Bapak, mana SIM dan STNK? Engkau nggak bisa bilang begini, Pak Polisi, aku ini pengikut Kristus, aku percaya dosaku sudah ditanggung oleh Tuhan. Nggak bisa. Tilang tetap tilang. Iya kan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka hari ini kita harus paham, kita harus sadar bahwa setiap dosa pasti punya konsekuensi. Dan kalau engkau, walaupun dosamu diampuni, kalau engkau terus-terusan hidup dalam dosa, maka hubungan dengan Tuhan pasti bermasalah. Dirimu sendiri pasti bermasalah. Hubunganmu dengan orang lain pasti bermasalah. Tolong muka nggak usah tegang begitu, Pak. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, bukan saya, bilang. Iya, saudara. Contoh ya. Contoh. Coba Pak lihat ayatnya yang ke 11. 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu? Tuhan lagi nyari Adam dan Hawa, lalu Adam dan Hawa dia sembunyi. Ditanya, kenapa kamu sembunyi? Karena kami telanjang, begitu kan? Tuhan tanya, tahu dari mana kamu telanjang? Lanjut Pak. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jangan-jangan kamu habis makan buah dari pohon yang kularang, betul begitu kan? Saudara tahu, ini dia ciri khas orang yang di dalam dosa. 12. Manusia itu menjawab, Manusia itu kalau dalam bahasa Ibrani ademah. Adam menjawab. Apa jawabnya? Yuk. perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ya, perempuan yang apa? Yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Maka aku makan. Saudara lihat ya ayat 12. Lihat ayat 12. Lihat ya. Ini kata-kata kasar loh. Kasar. Ditanya, siapa yang ya saudara, siapa yang kasih tahu ke engkau? Lalu dibilang perempuan. Saudara tahu nggak? Perempuan itu kata kasar loh. Ya. Contoh. Bapak-bapak di sini yang datang sama istrinya, boleh lambaikan tangan? Tinggi. Kan gini enak. Datang sama istrinya ya. Ada berapa bapak-bapak yang tunjuk tangan, ada yang berapa bapak-bapak tunjuk tangan dibilang sama istri. Tunjuk tangan kau, tunjuk tangan. Ya, Pak, sayang sama istrinya kan? Enggak ada yang jawab. Ulang, Pak, sayang sama istrinya kan? Nah, saya tahu mana jawaban tulus, mana jawaban di bawah tekanan. Oke. Tiba-tiba sampai di luar, saya tanya sama bapak-bapak, Pak, hari ini sukacita enggak dalam gereja? Sukacita. Hari ini datang sama siapa? Oh iya Pak, pendeta, saya hari ini datang sama anak-anak, dan saya datang hari ini sama perempuan ini. Saudara tunjuk istri. Saya mau tanya, pulang ke rumah, malam-malam disiapin makan malam enggak kira-kira? Kenapa? Karena kata-kata perempuan ini. Saudara tahu ya, itu kata-kata kasar. Dan Adam ketika dia jatuh dalam dosa, dia bilang, perempuan ini yang memberikan. Orang kalau jatuh dalam dosa, pasti ada konsekuensi, karakternya pasti bermasalah. Maka hari ini saudara, kita akan belajari apa yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan manusia dengan dalam dosa. Yang siap belajar katakan amin. Ngomong-ngomong barusan ini baru pendualun khotbah. Khotbah saya nanti ya namanya pengajaran khotbah nggak lama kok. 20 menit saja, boleh? Per poin. Langsung saja Pak, silakan. Surya. Ayat 8. Ayat yang ke-8 dikatakan, ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah Ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan, terus yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Orang kalau jatuh dalam dosa pasti naluri awal pasti sembunyi, benar nggak? Anak-anak kalau habis buat kesalahan apa yang mereka lakukan? Pasti sembunyi. Mereka sembunyi terus Pak. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya,
di manakah engkau? Coba lihat ayat 9. Yang bermasalah itu manusia atau Tuhan yang bermasalah? Manusia. Yang buat dosa siapa? Manusia. Tapi yang nyari pertama kali siapa? Ini yang saya mau bilang saudara. Poin pertama, slide silakan. Tuhan mencari manusia yang berdosa. Jadi inilah kita paham bedanya kekristenan dengan yang lain, bahwa di kekristenan Tuhan yang punya inisiatif mencari orang berdosa. Sampai sini yang paham anggukan kepala. Saudara, pertanyaannya, kenapa Tuhan cari manusia berdosa? Untuk menunjukkan bahwa engkau seberharga itu. Saya ulang ya. Kenapa Tuhan rela cari manusia yang berdosa? Untuk menunjukkan kepadamu bahwa engkau sangat berharga. Coba tepuk dada sama-sama bilang, saya berharga. Iya, saudara. Contoh gini. Saudara, kalau menurut saudara, uang 100 ribu itu mahal nggak? Kalau tiba-tiba di rumah sendiri, Anda kehilangan uang 100 ribu, Anda cari nggak itu? Cari terus, betul kan? Ya, kenapa? Berharga, ya berharga. Tapi coba saya ubah ceritanya sedikit. Tiba-tiba saudara lagi ke bandara di toilet. Boarding sebentar lagi, 5 menit lagi. Pas saudara keluar dari toilet, cek ternyata uang 100 ribu saudara hilang di toilet. Saya mau tanya, 2 menit lagi naik pesawat, yang saudara lakukan apa? Nyari 100 ribu atau kejar pesawat? Kenapa? Tadi bilang 100 ribunya berharga. Kenapa? Itu dia. Tiketnya pesawat lebih mahal daripada 100 ribu. Berarti apa yang engkau cari dan engkau dahulukan adalah sesuatu yang lebih penting dalam hidupmu. Sampai sini yang paham katakan amin. Oke, contoh kedua, biar saudara nangkap dulu alur ceritanya. Orang tua yang punya anak remaja di sini lambaikan tangan. SMP, SMA. Punya anak remaja ya. Saudara bisa rasakan kan lagi punya anak remaja, mood mereka itu nggak jelas. Betul ya? Ya. Ada momen di mana yang salah mereka, yang kabur mereka, betul kan? Mereka kunci diri mereka di kamar, pada senyum semua. Ya, ini kan seperti yang kita lakukan dulu waktu masih muda. Ya, saudara yang terkasih, dan hari ini saudara yang terkasih, tiba-tiba saudara walaupun orang tua punya pride, orang tua punya harga diri, ya, tapi ada momen di mana begini, saudara akan lupakan semua pride Anda, saudara akan buang semua pride Anda, walaupun yang salah anak nih, tapi saudara akan datang, saudara akan ketok pintu, nggak peduli siapa yang salah, yang penting engkau datangi anakmu. Pernah begitu kan? Padahal yang salah anak loh. Pertanyaannya, kenapa engkau sebagai orang tua tetap bela-belain turunkan harga dirimu? Yang penting anaknya bisa pulih. Karena sesayang itulah engkau kepada anakmu. Nangkep maksud cerita saya? Ya. Pak, Bu, yang salah itu manusia, tetapi Tuhan tetap rela dia yang cari untuk menunjukkan sesayang itulah Tuhan terhadapmu. Itu sebabnya kalau engkau sekarang ini hidup dalam dosa, hidup dalam sesuatu hal yang sangat menekan hatimu, ingat jangan jauh-jauh dari Tuhan. Engkau boleh bilang engkau punya masa lalu yang begitu buruk, engkau mungkin dulu punya masa lalu yang begitu kelam, tetapi seburuk-buruknya masa lalumu, engkau tetap punya masa depan yang indah dalam Kristus. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan. Ya, makanya saudara, jangan kabur dari Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Kita ingat ya saudara yang terkasih, tetap harus datang cari Tuhan. Harus datang cari Tuhan. Contoh, saudara masih ingat murid Tuhan Yesus yang berapi-api? Cuma saking berapi-apinya kadang-kadang pernah berkhianat. Siapa namanya? Petrus. Masih ingat itu? Bagaimana Petrus waktu itu Tuhan panggil, waktu itu Petrus lagi ada di Danau Galilea, lalu kemudian apa yang terjadi?
Dia lagi cari ikan, lalu kemudian tidak ada ikan, Tuhan adakan mujizat. Masih ingat cerita itu? Masih ingat ya? Nah, singkat cerita saudara, waktu Petrus sudah lihat mujizat dari Tuhan, Petrus bilang begini, Pak Lukas Pak, silakan. Lukas 5 ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ya, saudara lihat ya, Petrus ngomong begini, Tuhan, pergi aja daripadaku, aku ini orang berdosa. Tapi saudara tahu apa jawaban Tuhan Yesus? 10b. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Iya, lihat. Coba lihat ayat 7, ayat 8. Lihat ya. Lihat ya. Sudah. Apa jawaban dari apa kata Tuhan? Maaf. Apa kata Simon Petrus kepada Tuhan Yesus? Coba lihat ayat 8. Ya, apa jawabnya? Pak, sekali lagi Pak. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Tuhan pergi daripadaku, aku orang berdosa. Betul begitu jawaban Simon Petrus? Betul. Coba saudara lihat apa jawaban Tuhan Yesus Pak, 10b Pak. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Pak lihat 8 dan 10 jawabannya nyambung nggak? Petrus bilang, Tuhan aku ini orang berdosa. Lalu kata Tuhan Yesus, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nyambung nggak? Enggak. Ini pelajaran buat setiap kita, karena manusia, saudara manusia, itu terbiasa melihat kondisinya sekarang. Terbiasa. Tapi Tuhan tidak melihatmu dari kondisimu sekarang. Tuhan melihat engkau untuk rencana masa depanmu. Yang saya mau katakan adalah, engkau boleh punya masa lalu yang buruk. Engkau boleh terlibat dalam dosa besar. Tetapi ingat, Tuhan jauh lebih tertarik untuk menyusun masa depan yang indah bagi setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya slide boleh. Saudara, banyak orang lari dari Tuhan karena merasa terlalu kotor dan terlalu hina. Banyak. Tapi ingat ya, tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk dicari Tuhan. Karena kenyataannya adalah seburuk-buruknya dosa yang dilakukan oleh Adam, seburuk-buruknya dosa yang dilakukan oleh Hawa, tetapi Tuhan tetap cari Adam dan Hawa. Dan Tuhan tetap panggil Adam dengan namanya sendiri. Engkau tetap berharga. Itu sebabnya Dia tetap mencarimu dan memanggil namamu. Engkau boleh punya masa lalu yang buruk. Engkau boleh punya masalah. Tetapi ingat ya, seburuk-buruknya masa lalumu, engkau tetap dicari Tuhan. Namamu tetap ada di hatinya Tuhan. Makanya saya suka lagu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, direncana. Tak pernah ku sendiri, ku di hatimu, di pikiranmu, direncana. Tak pernah ditinggalkan. Saudara ingat ya, walaupun engkau jatuh dalam apapun dosamu, engkau tetap berharga. Itu sebabnya stop memandang dirimu sebagai orang berdosa. Selama engkau sudah berjalan bersama Yesus, ikut Yesus, engkau boleh punya masa lalu. Mungkin ada di antara saudara, dulu di masa lalu engkau pernah terlibat dengan narkoba. Mungkin ada di antara sekarang yang masih terikat dengan seks bebas, dengan pornografi. Tetapi ingat, kalau engkau serahkan hidupmu sama Tuhan, engkau boleh punya masa lalu yang buruk. Tetapi Tuhan tetap punya rencana masa depan yang indah bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba tepuk dada, sama-sama bilang, aku ada dalam hatinya Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua,
Coba lihat ayatnya yang ke-15, Pak. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Iya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau itu siapa? Ular. Terus siapa? Dan perempuan ini, terus Pak. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya nanti akan meremukkan kepalamu, terus. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara foto aja dulu ini supaya nanti saudara pelajari di rumah. Ayat 15 ini kalau dalam dunia teologi kita menyebutnya dengan istilah protoevangelium. Nggak apa-apa ya belajar teologi sedikit. Protoevangelium. Siapkan tenggorokan supaya saudara bisa ngomong bahasa Latin. Protoevangelium. 3, 2 ya. Kenapa ini disebut dengan protoevangelium? Karena ini adalah rencana awal Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Coba lihat lagi slide-nya. Lihat ya. Ini bukan masalah permusuhan antara wanita itu dengan ular. Kenapa? Karena ular itu dalam Wahyu 12 ayat 9 dikatakan sebagai ular tua itu ialah iblis atau Satan. Dan akan ada permusuhan antara siapa? Antara perempuan itu dengan iblis. Dan saudara lihat kata keturunannya itu, nanti saudara baca lagi di rumah, itu menggunakan bahasa Ibrani hu yeshuvka ros. Hu yeshuvka ros. Itu artinya apa? Bukan keturunannya banyak orang yang akan meremukkan kepala iblis, bukan. Keturunannya cuma satu yang akan meremukkan kepala iblis. Cuma satu. Dan saudara sadar kenapa dibilang keturunan perempuan itu? Kenapa bukan disebut keturunannya Adam? Ini mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan Yesus lahir dari anak darah Maria. Dari seorang perawan. Artinya, poin yang kedua, pelajarannya bagi setiap kita, Yesus datang untuk meremukkan kuasa iblis. Coba sama-sama bilang, iblis sudah kalah. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, makanya jangan takut setan, bilang. Saya sering tanya ini walaupun bercanda tapi saya serius. Orang Kristen yang masih takut setan, lambaikan tangan. Puji Tuhan, ya. Orang Kristen yang masih takut setan tapi tidak mau ngaku, lambaikan tangan. Iya, saudara, gini loh. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa lawanmu iblis seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Ngaum atau gigit? Ngaum. Saudara tahu kenapa disebut mengaum-ngaum? Karena dia bisa mengintimidasi Anda dari jauh. Contoh ya, biar saudara nangkep. Dulu waktu kecil, mayoritas kita kan juga pasti takut setan. Pastilah. Ya ada beberapa yang memang beda. Tapi mayoritas kita pasti takut setan. Saudara tahu? Kalau saudara dulu waktu kecil takut setan, alasannya apa? Biasanya engkau yang takut setan, itu bergantung apa yang sering engkau lihat dan dengar. Benar gak? Iya. Saudara kira-kira takut kenapa setiap kali lewat pohon bambu katanya merinding bulu kuduk? Kenapa? Bukan karena pengalamanmu loh. Tapi karena engkau dengar-dengar dari orang. Benar gak? Di antara semua saudara yang takut setan, ini ambil contoh biar saudara gampang. Siapa yang benar-benar di sini pernah lihat setan beneran? Mungkin cuma 2 orang, 3 orang. Sisanya engkau takut setan cuma gara-gara dengar dari kata orang kan? Dan dengar dan tonton film. Makanya saya dulu waktu kecil, saudara, ya mirip-mirip lah. Saya setiap kali ke tempat-tempat yang serem, ke toilet aja dulu, saya liatin toiletnya, jangan-jangan ada tangan keluar. Karena ada dulu filmnya. Ya kan? Artinya, pikiranmu akan dipengaruhi oleh apa yang sering engkau tonton dan dengar. Sampai sini yang nangkep anggukan kepala. Pasti itu. Dan itulah cara iblis untuk mengintimidasi. Dia akan permainkan otakmu sehingga engkau hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dia akan memainkan persepsi dalam otakmu sehingga pada akhirnya engkau tidak bisa keluar dari jeratnya. Tapi ingat saudara, kalau engkau sadar bahwa iblis sudah dikalahkan, hidupmu pasti damai. Makanya saya suka lagu, iblis dikalahkan, kuasanya
oleh darah domba. Saya kasih tips ya buat saudara yang, ya saya tahu lah di sini nggak ada yang takut setan. Tapi bagi yang masih sering deg-degan, kalau engkau masih takut begitu, ini saya kasih tips beneran. Kalau engkau tiba-tiba takut, itu kan sebenarnya karena dalam otakmu sedang memutar sebuah film. Dari cerita orang atau dari apa yang pernah engkau lihat. Caranya, supaya nggak takut setan lagi, ganti filmnya. Iya. Jadi begitu ada tempat-tempat horor, selama ini kan kita langsung kebayang, oh iya dulu kalau tempat horor, kalau ada jendela, hordeng yang nggak ditutup, tiba-tiba kepala muncul, begitu kan? Ganti filmnya, daripada ingat film yang begitu, paling gampang ingat aja film The Passion of the Christ. Ganti filmnya bahwa kuasa iblis sudah dikalahkan. Karena kalau kita tahu kemenangan milik orang percaya, hidupmu tidak deg-degan. Ya. Saudara, beberapa hari yang lalu, Argentina lagi lawan Inggris. Anggap saja saudara pendukung fanatik Argentina. Lagi nonton, ya, nonton live, deg-degan nggak? Deg-degan. Mana Inggris menang dulu 1-0. Sekarang, habis gereja, pulang ke rumah, tonton siaran ulang. Argentina lawan Inggris. Anggap saja saudara adalah pendukung Argentina. Nonton siaran ulang, saya mau tanya, deg-degan nggak? Biasa aja. Kenapa saudara nggak deg-degan? Karena sudah tonton. Karena sudah tahu hasil akhirnya. Mau kalah, mau pemainnya diusir 8 orang, tetap aja nggak deg-degan. Kenapa? Karena sudah tahu hasil akhirnya. Kalau engkau sudah tahu hasil akhirmu, berakhir dengan kemenangan bagi orang percaya, mau ada setan sebesar apapun, mau ada tantangan sebesar apapun di hadapanmu, mau ada godaan apapun, engkau tidak akan pernah goyah, karena kita tahu kemenangan milik orang percaya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba sama-sama bilang, aku sudah menang. Bilang. Iya saudara, sudah menang. Itu sebabnya Pak silakan Yohanes. 1 Yohanes 3:8b. Ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Supaya dibinasakan perbuatan iblis. Ayat 9 boleh kita baca sama-sama? 3, 2, ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak apa? Nggak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi Kristus itu tetap ada dalam, dan ia apa? Karena ia lahir dari Allah. Makanya saudara yang terkasih, slide sekaligus, next. Saudara ingat ya, iblis tidak hanya menggodamu saat akan berbuat dosa, bukan. Iblis akan menggodamu supaya mengintimidasimu setelah engkau jatuh, supaya engkau tidak bisa pulih. Makanya ada banyak orang setelah dia jatuh nggak pulih. Kenapa? Karena diintimidasi oleh iblis. Engkau sudah berdosa, nggak pantas masuk gereja. Engkau sudah hina, nggak bisa punya rumah tangga yang baik lagi. Masa depanmu sudah hancur, engkau kan broken home. Iblis akan mengintimidasi orang-orang yang jatuh sehingga tidak bisa pulih. Saya cerita ini, saudara, bukan dengan maksud bangga. Saudara mungkin pernah tanya, ada beberapa jemaat yang tanya, Pak Pendeta Geri kok kenapa sering pakai tangan panjang? Saya nggak pernah menyembunyikan ini kok. Tapi saya juga tidak mau pernah menggembor-gemborkan. Saya sampai sekarang tetap pakai tangan panjang karena memang ada gambar-gambar di tangan saya. Saudara ngerti maksud saya lah ya. Saya tutup bukan karena saya malu dengan masa lalu saya, sama sekali enggak. Saya tutup gambar-gambar di tangan saya supaya engkau fokus pada firman yang kuberitakan, bukan fokus pada Geri tengkernya. Karena setiap orang punya masa lalu. Saudara di tempat ini, engkau punya masa lalu yang buruk, tapi jangan hidup di masa lalu itu. Jangan coba tutupi dosamu dengan kekuatan sendiri. Ada luka di kaki, engkau tutupi pakai celana jeans. Memang orang lain gak lihat, tapi sakitnya minta ampun. Makanya saudara, slide, saudara yang terkasih, ingat ya, tetap berjalan bersama Tuhan. Mundur satu. Ingat ya, jangan hidup di bawah tuduhan yang sudah dibatalkan oleh korban dari Yesus. Coba lambaikan tangan, sama-sama bilang, aku sudah menang. Coba lihat kiri kanan, Yesus baik bagi setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mulai sekarang, stop ungkit-ungkit masa lalumu. Stop ingat-ingat masa lalumu yang membuat engkau tidak bisa maju. Engkau tetap punya masa depan yang indah. Amin.
Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, slide. Tuhan sendiri mengenakan pakaian keselamatan. Yang ketiga. Saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka itu sembunyi dan membuat pakaian sendiri dari pohon ara. Silakan Pak ayatnya. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, Ya, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. akhirnya Adam dan Hawa sadar bahwa mereka itu sedang telanjang. Betul ya? Terus. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sudah lihat ayat 7? Lihat. Yang buat pakaian dari pohon ara siapa? Manusia. Pohon ara dalam konteks ini itu adalah lambang di mana manusia mencoba menutupi dosanya dengan kekuatan sendiri. Kalau tarik jauh ke depan, itulah salah satu alasan kenapa Tuhan Yesus pernah mengutuk pohon ara. Selain karena dia tidak berbuah, karena pohon ara itu adalah lambang di mana manusia mencoba menutupi dosanya dengan kekuatan sendiri. Tapi lihat ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang Ya. untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. sama-sama bilang mengenakannya. Saudara, kalau lihat ayat 21 itu ayat yang indah. Kenapa? Karena di ayat 21 kita sangat sadar bahwa Tuhan tidak mempermalukan kita. Contoh ya. Contoh. Saya minggu lalu saudara itu baru beli mobil Ferrari. Ini contoh. Saudara jangan keluar cari Ferrari saya, nggak ada itu. Kan contoh. Ya. Lalu tiba-tiba ada orang datang, Pak Pendeta boleh nggak saya pinjam Ferrarinya? Mau ngapain? Mau jalan-jalan keluar di Harapan Indah, rumah saya di Harapan Indah. Mau jalan-jalan keluar di Harapan Indah, cari somai. Ya sudah, pakai. Dia pakai keliling-keliling. Ini Ferrari baru nih, baru seminggu. Kilometernya juga baru 1. Setelah cari-cari, 10 menit kemudian yang pinjam datang. Dia bilang begini, Pak Pendeta mohon maaf. Tadi Ferrarinya nabrak siapa? Tukang somai. Dan tukang somainya minta ganti rugi 10 juta. Pak Pendeta, boleh nggak saya pinjam 10 juta? Kebetulan uang saya banyak banget. Contoh. Ya. Lalu saya bilang, ya sudah saya kasih 10 juta. Jujur ya. Ini orang udah pinjam Ferrari saya, baru seminggu Ferrarinya, kilometer baru 1, dia buat nabrak, minta lagi 10 juta. Saya kebetulan punya uang 10 juta. Kalau saya ambil 10 jutanya, terus saya gini nih. Jujur ya, masih wajar nggak? Masih. Udah pinjam Ferrari, nabrak, pinjam 10 juta lagi. Masih wajar nggak? Masih. Kenapa? Iya, udah dikasih aja syukur. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tuhan udah bilang, terserah mau ngapain di sini, makan, tapi yang ini nih jangan disentuh, jangan dimakan, begitu kan? Masih juga dilanggar. Begitu dilanggar, dia buat usaha sendiri untuk tutupi dosanya, tapi Tuhan pada akhirnya buatin baju. Sejujurnya, kalau Tuhan buatin terus dikasih begini, nih pakai sendiri. Masih wajar gak? Bagi saya masih wajar. Udah dikasih enak, masih begitu kok. Tapi Tuhan nggak begitu. Sejatuh-jatuhnya manusia dalam dosa. Enggak, 21 slide. Lalu mengenakannya, baju yang Tuhan buat dikenakan, dipakein sama manusia. Artinya sederhana, sejatuh-jatuhnya engkau dalam dosa, Tuhan tetap tidak mau mempermalukanmu. Engkau tetap berharga di mata Tuhan. Saya undang worship leader main musik. Saudara yang terkasih, itu sebabnya engkau harus sadar bahwa pemulihan itu pasti. Dan sejak semula sudah dinubuatkan akan ada Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Slide penutup, saudaraku. Ingat ya, hidup sering membuat kita jatuh. Ada orang-orang Kristen yang setia, pada akhirnya jatuh dalam masalah. Mungkin dia buat sendiri, mungkin karena orang jahat, mungkin karena kuasa iblis. Bisa jadi. Tapi hidup sering membuat kita jatuh. Dan dunia tidak pernah kekurangan orang yang siap mempermalukan kita. Ketika engkau jatuh, ada banyak orang yang siap untuk bertepuk tangan. Percaya ini.
Ya, ada banyak orang yang siap mempermalukanmu. Dunia senang mengungkit kesalahan. Tetapi Tuhan memilih memulihkan orang yang bertobat. Jangan sembunyikan lukamu. Engkau boleh sembunyikan pakai jeans itu, tapi akan merasa sakit. Sebab yang Tuhan ingin adalah Dia ingin menyelimutimu dengan kasih-Nya. Hari ini saudara yang terkasih, engkau boleh punya masa lalu yang buruk, engkau boleh ingat-ingat itu, tetapi kasih Tuhan selalu menyertai setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, mari kita mau angkat pujian kasih setiamu yang kurasakan. Saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini dengan segala kerendahan hati kami datang memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami sadar dengan segala kelemahan kami tetap disayang Tuhan dengan sempurna. Kami punya masa depan yang indah dalam Kristus. Haleluya. Turunkan tangan kita. Yuk kita mengangkat pujian nih. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu Yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. kebaikan yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu sempat membuatku terpesona. Katakan dengan iman-Mu apa yang tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan. Katakan siapakah aku ini? Jadi biji matamu, haleluya, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jujur ya, kalau kita mau fair-fairan, seandainya masa depan kita diukur berdasarkan masa lalu kita nggak mungkin bisa sukses, nggak mungkin bisa berhasil. Kita mungkin akan terjerembab dalam lubang dosa yang sama berulang kali. Tetapi, sadarkah saudara, apa yang engkau lakukan di masa lalu tidak Tuhan perhitungkan selama engkau bertobat. Engkau tahu juga kok dalam hatimu ada sesuatu yang salah dengan hatimu, ada sesuatu yang salah dengan hidupmu sekarang. Engkau berusaha untuk tutupi itu semua, tetapi semakin engkau tutupi itu, semakin sakit rasanya. Karena yang engkau cari selama ini hanyalah tutupan dosa sementara. Cari Yesus. Engkau datang ke tempat ini bukan kebetulan, karena engkau harus dengar sebuah kebenaran yang luar biasa, bahwa engkau disayang Tuhan dengan sempurna. Dan hari ini saudara boleh tundukkan kepala, taruh tangan kanan dada dan cukup bilang, aku disayang Tuhan sempurna. Seburuk apapun masa laluku, aku punya masa depan yang indah dalam Kristus. Maka Tuhan lihat setiap kami, Tuhan berkati setiap kami. Sekali lagi yuk kita angkat pujian ini. Kasih setiamu, kasih setiamu yang katakan lebih tinggi dari langit biru, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu, haleluya, haleluya. Tuhan Kau baik, Kau luar biasa. Dari hatimu katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima. Oh ajaib Tuhan, Kau luar biasa. Sempat membuatku terpesona.
Tuhan Yesus. Ku balas Tuhan selain pujian sembah. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Siang hari ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati setiap kami, menguatkan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau juga hadir untuk boleh menguatkan setiap kami. Firman yang kami terima dengan kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menerima yang terbaik pada siang hari ini. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami juga akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya ada tangan Tuhan yang perkasa, ajaib, sempurna, memberkati segala keperluan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan kami. Kami belajar memberi karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sama-sama sambil kita beri persembahan yang terbaik, sama-sama kita mau angkat satu pujian di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Rajaku. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sama-sama pada sore hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Haleluya. Dan darahmu Yesus menyucikan
ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah. Hari ini dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal pertama. Ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk kami janji, hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, dusta, orang ketiga, perceraian kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami kudus, kami tolak tipu, kami tolak fitnah, fitnah atas pribadi, keluarga, gereja kami tolak. Yang kedua, darah Yesus meteraikan kami sebagai warga sorga, bersama keluarga punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi dan rendah. Kami doa gula darah kami normal, kami doa kolesterol normal dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang punya masalah dengan migrain. Ada momen bahkan engkau harus sampai pukul kepalamu untuk mengurangi rasa nyerinya. Bicara sama Tuhan. Maka doaku Tuhan Yesus, jemaat Tiberias, kami doa sehat sempurna, diberkati. Bahkan kami doa tekanan darah juga normal. Kami doa Tuhan Yesus juga, kami tolak GERD, kami tolak asam lambung yang berlebihan dalam Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh ikuti doa saya. Ucapkan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia,
usir setan, sembuhkan sakit penyakit kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan berdoa di hadapan Tuhan. Saudara doakan khususnya hari ini, doakan anak-anakmu. Engkau yang orang tua, doakan anak-anakmu tumbuh kembang, pintar, cerdas, punya kompetensi khusus untuk masa depan. Bicara. Engkau yang saat ini punya rencana-rencana di masa depan, pindah rumah, pindah pekerjaan, menikah, bawa dalam doa, libatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu. Bicara, maka serahkan Tuhan Yesus. Itu setiap lembar penan doa yang tulis anak-anakmu Tuhan berkati. Ibu Desi Panjaitan, Pak Vicky Tampi Tuhan berkati, Ibu Desti, Mbak Jessica juga dan Philip Tuhan berkati, Naomi Marlina diberkati, Victor Handoko, Pak Agus Ibu Maria diberkati, Pak Yohanes Ali Rahman, Ibu Manda Sirai Tuhan berkati, Ibu Merel Siombing, Kezia Metanoia, Ricky Glorius, Ibu Agatha Peggy, keluarga Zega juga Tuhan berkati, Pak Peri Nur Hadi diberkati Tuhan berkati, Pak Timbul Tuhan berkati, juga Tuhan berkati, Cherry di baris Tuhan berkati, Ibu Rosmawati Tuhan berkati, Ibu Sarah Tuhan berkati. Siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Setiap orang tua yang hadir siang hari ini, mereka yang bekerja untuk membahagiakan keluarga, memuliakan Tuhan, diberkatilah mereka. Setiap single parent yang berjuang untuk anak-anaknya, mereka berjuang yang terbaik bagi masa depan keluarganya, Tuhan yang memberkati. Setiap mereka yang masih punya orang tua, yang saat ini membiayai orang tua, menjaga orang tuanya sesuai dengan firman Tuhan, diberkatilah mereka. Mereka yang saat ini dalam studi pendidikan, sekolah, kuliah, Tuhan berkati mereka, bukan hanya dapat ilmu, tapi dapat kompetensi khusus yang mereka butuhkan untuk masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Para pemimpin gereja kami Tuhan berkati, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berikan selalu hikmat marifat dari surga. Kami doa untuk yaitu Gereja Tiberias Bali yang buka hari ini, Tuhan kirim banyak jiwa sehingga mereka boleh beribadah memuliakan nama Tuhan. 31 Juli nanti baptisan selam di kota Medan, Tuhan yang kirim banyak jiwa untuk menyerahkan hidupnya pada Kristus. Tuhan berkati koordinator tempat ini Pak David Raharja, Tuhan berkati bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang hari ini. Tuhan berkati hamba bersama istri Indira, Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan berkati Oliver, Sharon, Carson diberkati, Pak Surya Tuhan berkati juga, maka rekan-rekan worship leader Tuhan berkati juga, Bung Sony Tuhan berkati rencananya, Tuhan berkati juga Evangelis Alvarado Tuhan berkati, rekan-rekan pemain musik Daniel Pangeran, Kevas, Dos, De Joyce Tuhan berkati, rekan-rekan singer Tuhan berkati, Anggi, Priscil, Clara, Paul, Brian, Bu Novia bersama Pak Pendeta Reynold juga diberkati, rekan-rekan choir Tuhan berkati mereka, studi pendidikan pekerjaan diberkati, tim media Tuhan berkati, Pak Edison Tuhan berkati, juga Pak Ruben diberkati, juga Pak Aga diberkati, siapapun mereka yang melayani, tim Asyar diberkati Tuhan, disayang Tuhan, tim event Tuhan berkati selalu, siapapun mereka yang melayani, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan tahu bahwa kami punya banyak kebutuhan. Tuhan tahu ada banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi kami tetap beriman bahwa Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan segala doa yang kami naikkan kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Seindah